157 bertemu Huliena lagi. Meskipun dia menyimpulkan ini dengan sangat cepat, Tang San juga tidak keberatan. Binatang buas berburu Spirit Masters sangat umum di hutan besar Stardew. Alasan mengapa dia tinggal di sini untuk beristirahat malam ini adalah karena dia telah mencapai perbatasan antara binatang roh 1000 tahun dan 10.000 tahun. Melanjutkan lebih dalam, dia akan menemukan binatang roh 10.000 tahun. Saat menghadapi bahaya seperti itu, efek ketakutan dari domain Dewa Kematian akan sangat berkurang, dan dia harus hati-hati menangani binatang roh ini untuk menghindari bahaya. Akibatnya, dia pertama kali tinggal di sini untuk membiarkan kondisinya mencapai puncaknya. Semakin berbahaya, juga berarti dia lebih dekat dengan Xiao Wu. Oleh karena itu, selain sedikit gugup, ada lebih banyak kegembiraan. Meskipun hubungannya dengan Xiao Wu agak kabur sebagai saudara laki-laki dan perempuan sampai mereka berpisah, perasaan ini tidak hanya tidak berkurang, tetapi sebaliknya membuat Tang San berpikir jauh lebih banyak. Dia heran menemukan bahwa Xiao Wu sejak lama tidak sesederhana saudara perempuan. Dia secara bersamaan juga bisa merasakan bahwa sapaan Xiao Wu terhadapnya bukanlah perasaan yang begitu murni. Bagaimana dengan binatang roh? Dia adalah binatang roh 100.000 tahun, bukankah itu level yang sama dengan ibunya? Tang San hanya peduli dengan perasaan antara dia dan Xiao Wu, selebihnya pada dasarnya tidak dia pikirkan. Ketika dia meninggalkan sekolah langit cerah, dia juga dengan hati-hati merenungkan apa bagian tersulit dari ketiga tugas itu baginya. Itu tidak membunuh judul Douluo yang berafiliasi dengan Spirit Hall, tidak mencapai peringkat ke-80 dalam 10 tahun, melainkan membunuh binatang roh 100.000 tahun. Mungkin ratusan ribu tahun binatang roh dapat ditemukan. Tapi binatang roh 100.000 tahun bisa mengambil bentuk manusia, dan ibunya dan Xiao Wu hanyalah eksistensi seperti itu. Ketika menghadapi binatang roh ratusan ribu tahun yang tangguh, bisakah dia benar-benar melakukannya? Jawabannya, bahkan Tang San sendiri tidak tahu. Dia akan membiarkan alam mengambil jalannya. Dia harus menunggu sampai dia mencapai peringkat ke-80 atau lebih sebelum dia bisa memiliki cincin roh semacam itu. Tang San tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu, dan saat ini dia tidak mau memikirkannya. Masih banyak waktu. 5 tahun telah berlalu, bagaimana fitur halus Xiao Wu akan berubah. Dia sangat menantikannya. Dia bahkan memiliki keinginan untuk segera memeluk Xiao Wu dalam pelukannya. Setelah hanya makan sedikit, Tang San duduk bersila dan mulai berkultivasi. Jarak kekuatan rohnya ke peringkat 60 hanyalah garis tipis, dan karena dia datang ke hutan besar Stardew, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Selama dia bisa mendapatkan beberapa binatang roh yang cocok untuknya, dia secara alami akan membunuhnya sambil lalu dan mendapatkan cincin roh ke-6-nya. Lagi pula, bahwa rumput perak biru dapat dibuat untuk memperingatkannya membuktikan bahwa gubuk rumput perak biru yang dia buat untuk dirinya sendiri tidak cukup untuk melindunginya, atau bahkan lebih lagi bahwa peringatan itu untuk sesuatu yang tidak diketahui. Jika itu adalah binatang roh, Tang San tidak akan terlalu keberatan. Tetapi jika dia menemukan manusia yang sedang berburu binatang roh, bahayanya akan meningkat pesat. Di dunia luar, Spirit Master sebagian besar akan menjaga hubungan yang seimbang, dan tidak akan dengan mudah mengganggu satu sama lain. Tapi di hutan binatang roh itu berbeda. Sama seperti ketika Tang San dan yang lainnya pertama kali datang ke hutan besar Stardew dan bertemu dengan pasangan ular naga yang tak tertandingi, itu akan dengan mudah menyebabkan permusuhan. Terutama ketika satu pihak jauh lebih kuat dari yang lain, orang-orang bahkan akan saling membunuh. Tempat di mana Tang San tinggal sudah di mana dia bisa setiap saat menghadapi ancaman binatang roh 10.000 tahun. Dengan kata lain, kemungkinan munculnya tulang roh akan sangat tinggi, dan kelompok pemburu yang kuat hampir pasti akan bergerak melawan kelompok yang lebih lemah. Untuk berjaga-jaga jika mereka bisa menjarah tulang roh, itu benar-benar akan menjadi keberuntungan besar. Akibatnya, dengan peringatan melalui rumput perak biru, Tang San segera menghilangkan pikirannya tentang kultivasi. Cincin cahaya biru sekali lagi memancar dari dalam dirinya, rumput perak biru tebal dan padat di sekitarnya dengan cepat menarik diri, dalam sekejap mata sudah tenggelam ke dalam tanah. Segala sesuatu di sekitarnya masih begitu sunyi, seolah-olah gubuk rumput biru keperakan itu tidak pernah ada. Melompat, pertama-tama menemukan pohon besar untuk bersembunyi. Setelah itu Tang San benar-benar membuka domain perak birunya, kekuatan spiritualnya benar-benar meresapi rumput perak biru di sekitarnya. Tang San menemukan bahwa,
Saat kekuatan spiritualnya benar-benar menyatu dengan rumput perak biru di sekitarnya, dalam jangkauan dia biasanya bisa menyebarkan kekuatan spiritualnya, sepertinya dia bisa melihat dengan matanya, dan bahkan sedikit lebih jauh, inderanya juga cukup kuat, jernih. Rentang yang bisa dia sentuh hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Hanya saja dia masih belum bisa menggunakan rumput perak biru untuk melihat dengan jelas dalam jangkauan. Seperti ini, jangkauan Tang San benar-benar bisa merasakan kira-kira area berdiameter 500 meter. Ini sudah merupakan area yang sangat luas, pada kenyataannya, di dalam area ini, Tang San bisa merasakan semua yang terjadi. Dia bahkan bisa dengan jelas melihat daun pohon meluncur ke tanah. Saat ia memiliki Blue Silver Domain lebih lama, Tang San secara bertahap memahami bahwa bukan karena Blue Silver Domain-nya tidak dapat merasakan area yang lebih besar, melainkan area yang lebih besar akan mengumpulkan lebih banyak informasi dalam pikirannya. Tingkat kekuatan spiritualnya saat ini sudah tidak cukup untuk memproses informasi yang luar biasa seperti itu. Oleh karena itu, jika dia ingin menampilkan efek Blue Silver Domain dengan lebih baik, apa yang harus dia tingkatkan bukan hanya kekuatan Blue Silver Grass, kekuatan spiritualnya juga sama pentingnya. Hanya ketika kekuatan spiritualnya mencapai keadaan yang bahkan lebih dahsyat, rumput perak biru dapat memiliki efek yang lebih menakutkan. Saat ini tidak ada apapun yang bisa menarik perhatian Tang San dalam jarak 500 meter, tetapi seiring dengan pembukaan Blue Silver Domain, peringatan di hati Tang San juga semakin jelas, peringatan ini datang dari selatan. Kekuatan spiritual Tang San terfokus, dan penyelidikan domain perak biru yang awalnya tersebar kemudian juga membeku, berkumpul dan melepaskan dalam satu arah, dan jarak pencarian dalam garis lurus segera mulai meningkat dengan cepat. Ketika dia memfokuskan semua energinya ke satu arah, jarak pencarian asli akan meningkat menjadi kira-kira 3 kali lipat dari aslinya, 1.500 meter. Probe dengan lebar 5 meter dan panjang 1.500 meter mengembalikan semua informasi di dalam area pencarian ke otak Tang San dalam sekejap mata. Kali ini, dia akhirnya melihat apa yang diperingatkan oleh Blue Silver Domain. Targetnya besar, itu benar-benar orang, tetapi bukan satu orang, itu adalah lebih dari 20 orang yang diam-diam maju di hutan, secara bertahap mendekati lokasi Tang San. Mengandalkan bantuan Blue Silver Domain, Tang San dapat dengan jelas melihat lebih dari 20 orang ini. Saat dia melihat penampilan mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia dengan hati-hati menghitung semuanya 20 orang. Berjalan terjauh di depan adalah seorang pria parubaya berpakaian putih, tetapi Tang San dapat dengan jelas mengatakan bahwa ini benar-benar bukan pria parubaya yang sederhana, karena dia adalah Chrysanthemum Douluo Yue Guan dari Spirit Hall. Di belakang Yue Guan, Huliena, Xie Yue, dan Yan mengikuti dari dekat. Bahkan lebih jauh di belakang ada 20 bawahan Spirit Hall dengan seragam pertempuran hitam, dengan sopan santun, berusia antara 40 dan 50 tahun. Dari aura yang mereka distribusikan, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan orang-orang ini masih di atas para pemuda generasi emas. Dan di belakang, adalah Gui Mei. Hantu dan Krisan Douluo selalu beroperasi bersama, jadi Tang San secara alami dapat mengetahui siapa noda bayangan manusia yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh Tang San. Dua gelar Douluo, menambahkan 3 orang paling menonjol dari generasi muda Balai Roh serta sejumlah besar ahli. Apa yang dilakukan orang-orang ini di hutan besar Stardow? Itu tidak mungkin karena berburu binatang roh karena seseorang di generasi emas membutuhkannya. Berapa level generasi emas? Dengan 2 gelar Douluo yang akan bertarung, mereka bahkan cukup untuk menangani kekuatan super di tingkat kera raksasa Titan. Terlebih lagi ketika mereka masih memiliki para ahli tersebut. Orang lain tidak sepadan dengan bantuan judul Douluo yang bergerak. Memikirkan hal ini, jantung Tang San tiba-tiba berdetak kencang. Mungkinkah mereka ada di sini untuk alasan yang sama dengannya, juga untuk Xiao Wu? Kekuatan Spirit Hall sangat besar, menemukan Xiao Wu di Stardow Spirit Forest bukanlah sesuatu yang mustahil. Memikirkan hal ini, Tang San segera terbakar karena khawatir. Bahkan kendalinya atas kekuatan spiritualnya agak tidak stabil. Untungnya kekuatan spiritualnya akan disembunyikan oleh rumput perak biru saat berada di Blue Silver Domain, jika tidak, bahkan fluktuasi kekuatan roh yang sangat kecil ini akan menarik perhatian dari 2 judul Douluo. Yang paling ditakuti Tang San adalah mereka sudah berhasil. Jika mereka benar-benar ada di sini untuk Xiao Wu, dengan formasi pasukan yang begitu tangguh, bagaimana Xiao Wu bisa menolak?
Bahkan jika kera raksasa Titan dari dulu adalah teman Xiao Wu, dapatkah mereka melawan kekuatan balai roh semacam ini? Tang San tidak pernah ketakutan seperti sekarang, hatinya yang sudah matang terutama setelah melalui pengalaman di kota pembantaian, saat ini tidak bisa ditenangkan. Mungkin ini adalah kekacauan dari keprihatinan. Saat Tang San merenung, pesta Aula Roh berhenti pada jarak sekitar 500 meter dari Tang San. 20 ahli Spirit Hall dengan cepat menyebar, menebang pohon-pohon di sekitarnya, membersihkan ruang terbuka, menyiapkan pohon-pohon yang ditebang di tepinya sebagai benteng sederhana. Tapi dua gelar Douluo dan trio generasi emas jelas memiliki status yang lebih tinggi dari mereka, terutama dua gelar Douluo yang berkumpul dan duduk dengan tenang di tengah lapangan, sementara trio Huliena berdiri dengan hormat di belakang mereka. 20 ahli itu sangat cepat, dan dalam waktu singkat mereka telah membersihkan lingkungan dan membangun barikade, sekaligus mendirikan tenda. Mereka jelas berencana untuk beristirahat di sini. Dua judul Douluo tinggal di satu tenda, trio Huliena di tenda lain. Sepertinya Huliena tidak mendapat perlakuan khusus sebagai seorang wanita. 20 orang lainnya dibagi menjadi 5 tenda, tata letaknya samar-samar mengelilingi 2 tenda di tengah. Sepanjang seluruh proses, mereka sebenarnya tidak bertukar kata, bahkan ketika memotong kayu mereka mengurangi kebisingan sejauh mungkin. Dua judul, Douluo dan trio Huliena segera memasuki tenda untuk beristirahat, dan 20 orang itu meninggalkan 5 orang untuk berpatroli di sekitarnya, yang lain mengambil jatah untuk sekadar memprosesnya, tanpa membuat api. Saat ini, kekuatan spiritual Tang San sangat terkonsentrasi, dengan hati-hati mengamati semua yang dia bisa. Ketika dia tidak menemukan jejak Xiao Wu, pikirannya sedikit tenang. Sebagai Master Roh tipe kontrol dengan kemampuan perhitungan yang sangat kuat, Tang San tidak merasa kehilangan seperti yang dia lakukan sekarang untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap orang-orang Spirit Hall ini. Sembunyikan, ikuti mereka. Jika mereka benar-benar ada di sini untuk Xiao Wu, tidak ada gunanya dia melakukan ini. Dengan dua keberadaan judul Douluo yang tangguh, menyergap mereka bahkan di tempat seperti ini di mana rumput perak biru tumbuh di mana-mana adalah hal yang mustahil. Jika dia ditemukan, lawan pasti akan menyerangnya dengan keras. Pertama pergi mencari Xiao Wu. Tapi Tang San tidak tahu di mana Xiao Wu berada, dia perlu mencari juga. Kemudian dia tidak akan dapat memahami pergerakan tim Spirit Hall yang menakutkan ini, dan itu hanya akan lebih berbahaya bagi Xiao Wu. Dibandingkan dengan tim ini, tidak peduli apakah itu Tang San atau Xiao Wu, mereka berdua terlalu lemah. Pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk melawan mereka. Bahkan jika orang-orang ini menemukan Xiao Wu, bagaimana Tang San bisa menghentikan mereka? Bahkan jika Tang Hao di masa jayanya ada di sini, dia mungkin masih tidak dapat melakukan sesuatu tentang mereka dengan serangan frontal. Kecemasan secara bertahap ditundukkan oleh alasan. Pikiran Tang San mulai menganalisis dengan cepat, menimbang segala macam pro dan kontra dan kemungkinan keadaan. Tepat ketika tim Spirit Hall selesai membuat kemah, dia sudah membuat pilihannya. Pilihan yang berani dan berbahaya. Melompat dari pohon, dia diam-diam menarik Blue Silver Domain, tidak lagi menyembunyikan auranya. Dengan asumsi penampilan yang hati-hati, dia dengan cepat berjalan menuju Camp Spirit Hall. Alasan pilihan ini adalah pertama-tama karena Tang San pertama-tama ingin tahu mengapa orang-orang ini datang ke hutan besar Stardow. Tentu saja, ini juga karena pasukan mereka memiliki Huliena. Dengan seorang kenalan seperti Huliena di sana, dia percaya dia bisa meminta beberapa informasi dengan lebih mudah. Dengan kecerdasan Tang San, dia secara alami merasakan perasaan Huliena terhadapnya saat itu. Untuk Xiao Wu, dia juga akan memanfaatkan ini. Jika mereka tidak datang untuk menemukan Xiao Wu, maka dia bisa langsung mengikuti mereka keluar dari hutan besar Stardow, memastikan Xiao Wu tidak akan ditemukan, lalu kembali lagi ke hutan untuk mencari jejaknya. Ini tidak diragukan lagi keadaan terbaik. Di sisi lain, jika orang-orang ini benar-benar datang untuk Xiao Wu, masalah akan menjadi merepotkan. Meskipun Tang San tidak dapat menghentikan mereka, atau bahkan membunuh mereka, dia selalu bisa membuat peringatan. Dia juga bisa bersama-sama dengan pasukan, memberikan petunjuk kepada Xiao Wu di hutan sepanjang jalan, membantunya menghindari mereka sampai mereka kehilangan kesabaran dan pergi. Bagi Tang San, meskipun ini agak berbahaya, tidak diragukan lagi itu adalah cara paling aktif untuk menghadapinya, membuatnya lebih mudah untuk mengambil inisiatif.
Siapa? Masih 100 meter dari perkemahan Spirit Hall, Tang San sudah ditemukan. Setidaknya 4 siluet sudah mencapai sisinya ketika suara itu muncul. Teriakan keras ini masih dikeluarkan karena mereka melihat dia adalah manusia. Tang San mengambil penampilan yang terganggu, ekspresinya waspada. Sekarang dia sudah dikelilingi, 4 ahli Spirit Hall dengan lingkaran dengan dia di tengah. Indra, sebelumnya dari kekuatan spiritualnya dan koneksi Blue Silver Domain tidak terlalu kuat, tapi sekarang dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa keempat orang di sebelahnya ini benar-benar menekan kekuatannya. Dengan kata lain, kekuatan roh mereka setidaknya 10 peringkat di atas miliknya. Ini adalah 4 kekuatan level Spirit Sage. Tang San sudah semakin yakin dengan perkiraannya. Jika bukan karena binatang roh 100.000 tahun, mengapa begitu banyak kekuatan yang dikirim? Siapa kalian semua? Suara sedingin es yang penuh dengan kewaspadaan, keanggunan alami Tang San sudah memudar, hanya menyisakan es dingin dan niat membunuh, sesuai dengan penampilannya saat pertama kali meninggalkan kota pembantaian. Domain Dead God langsung menyebar terbuka tanpa menahan apapun, lingkaran cahaya putih langsung menyebar, bercampur dengan aura yang sangat dingin. Mengandalkan kemampuan domain tirani, dia dengan kaku membuka kunci penekan yang dimiliki keempatnya. Menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek, sosoknya melintas, dan dia sudah terpisah dari pengepungan lawan. Keempat sage roh secara bersamaan menatap kosong, mereka secara alami juga merasakan aura kekuatan roh yang sengaja dilepaskan Tang San. Seorang master roh dengan kekuatan yang jelas di bawah kekuatan mereka secara tak terduga dapat melepaskan diri dari tekanan penguncian gabungan dari 4 orang bijak roh pihak mereka, dan terlebih lagi energi sedingin es, penuh dengan niat membunuh yang haus darah, bahkan membuat jiwa mereka menggigil. Namun, orang-orang ini layak menjadi kekuatan yang dikultivasikan secara khusus oleh Spirit Hall. Segera setelah Tang San keluar dari pengepungan, keempatnya bergerak secara bersamaan, masing-masing mengapit dari arah yang berbeda. Saat mereka fokus sekali lagi, Tang San sudah dikelilingi oleh mereka lagi. Seluruh proses berlalu hanya dalam sekejap mata. Juga pada saat inilah roh keempat orang ini benar-benar dilepaskan. Tang San menarik napas dingin yang dalam. Muncul di depannya sekarang adalah 28 cincin roh. Tekanan dari pelepasan roh membuat udara di sekitarnya tampak menebal. Meskipun Tang San sudah menduga mereka adalah level Spirit Sage, secara bersamaan dikelilingi oleh 4 Spirit Sage masih membuat seluruh tubuhnya menegang. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak akan takut menghadapi satu Spirit Sage sendirian, tetapi ada 4 lawan, jika itu benar-benar berkelahi, dia mungkin hanya bisa melarikan diri. Keempat Spirit Sage itu juga sama terkejutnya. Mereka semua adalah bagian dari kekuatan rahasia yang telah dikembangkan oleh Spirit Hall selama bertahun-tahun. Tidak hanya mereka mendapat dukungan dari kekuatan roh yang tangguh, tetapi pengalaman tempur mereka dan semua aspek kualitas batin juga dapat dianggap luar biasa pada tingkat yang sama. Menghadapi pemuda yang kekuatan rohnya jelas lebih rendah dari siapapun di pihak mereka, masih terasa tidak jelas, terutama saat itu ketika dia terpisah dari kendali mereka bahkan lebih seperti menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Di depan tekanan tangguh lawan, Domain Dead God Tang San beroperasi pada puncaknya. Clear Sky Hammer diam-diam muncul di tangannya, menggesernya dari tangan kiri ke kanan. Kekuatan roh di dalam dirinya dengan panik melonjak ke Clear Sky Hammer, meskipun tidak ada cincin roh yang ditambahkan, agresivitas mendalam Clear Sky Hammer sendiri segera dilepaskan, itu dan Domain Dead God mengeluarkan yang terbaik satu sama lain, memungkinkan dia untuk bertahan sementara, tekanan 4 lawan. Cahaya biru samar muncul di mata Tang San, pada saat yang sama tangan kirinya juga diam-diam membelai jembatan 24 cahaya bulan, 2 bola pencari jiwa klaster sudah ada di genggamannya. Menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, bahkan jika dia sudah punya rencana, dia masih tidak punya pilihan selain berhati-hati dan malu-malu. Kalau kejadian tidak berkembang ke arah yang dia antisipasi, dia masih akan membela diri. Saat keempat orang bijak roh bersiap untuk melepaskan kemampuan roh, tiba-tiba, aura sedingin es lain menyebar dari arah lain, bertabrakan dengan arus dingin yang dilepaskan Tang San, keduanya identik dengan niat membunuh sedingin es yang bergerak berirama di bawah benturan keras. Dalam sekejap, udara di sekitarnya penuh dengan cahaya putih yang berkelap-kelip, hawa dingin menusuk tulang yang tak terukur menutupi hutan, membuat pepohonan dalam jangkauan semua bergidik keras. Dengan setiap getaran, daun-daun tampak akan berjatuhan. Tetapi keempat Spirit Sage itu berhenti karena perubahan mendadak ini,
arus dingin yang menusuk tulang menusuk tubuh mereka seperti jarum baja yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka tidak punya pilihan selain fokus membela diri, tanpa sadar mundur selangkah untuk menjaga kewaspadaan mereka. Ini benar-benar kamu. Suara terkejut yang menyenangkan bergema, 3 siluet berjalan keluar dari kedalaman hutan, itu adalah generasi emas Spirit Hall. Karena perubahan status mereka, yang berjalan terjauh di depan sekarang bukanlah Xie Yue dari waktu itu, melainkan orang yang memperoleh domain Dewa Kematian bersama dengan Tang San, Huliena. Wajah Tang San, menunjukkan ekspresi sedingin es, cahaya biru di matanya segera menghilang saat dia melihat Huliena, berubah menjadi penampilan yang terpana. Kenapa kamu bisa ada di sini? Perubahan dalam tubuh dan temperamennya benar-benar terlalu besar, saat itu Huliena tidak mengenalinya, begitu pula Xie Yue dan Yan sekarang. Huliena dengan cepat melangkah maju, mencapai Tang San dalam beberapa langkah, cahaya kejutan yang menyenangkan berulang kali berkedip di matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi juga tampak agak khawatir. Melihat penampilan tampan Tang San, semua pengalaman di kota pembantaian saat itu tidak dapat membantu muncul di hatinya. Sudah lebih dari setahun, tapi dia tidak bisa melupakan perjalanan singkat itu bagaimanapun caranya. Setelah mendapatkan domain Dead God dan kembali ke Spirit Hall, mengingat semua yang terjadi sebelumnya, Huliena sendiri juga agak terkejut. Mengapa dia menyerahkan hidup dan matinya ke tangan orang asing yang tidak dikenal pada saat seperti itu? Tapi dia juga tidak mengecewakannya, dan dengan aman membawanya keluar dari jalan neraka. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia bisa membayangkan masalah besar apa yang dia temui di bagian akhir jalan. Daripada mengatakan dia telah keluar dari jalan neraka, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dia telah membantunya. Jika bukan karena dia mungkin tidak akan berhasil mendapatkan domain Dead God, dan bahkan lebih tidak dapat kembali ke Spirit Hall. Terhadap Tang San, selain penghargaan, Huliena masih memiliki semacam perasaan yang mencampurkan rasa terima kasih dan sesuatu yang lain. Semuanya, dia temanku. Huliena berkata kepada 4 bijak roh yang mengelilingi Tang San. Keempat orang bijak roh meliriknya, diam-diam menarik roh mereka. Bahkan jika kekuatan mereka masih di atas Huliena, mereka masih sangat menghormati penerus paus tertinggi masa depan ini. Xie Yue dan Yan juga berjalan maju sekarang. Mereka telah bersama dengan Hulian paling lama, dan di antara mereka Xie Yue juga merupakan kakak laki-laki Huliena. Sampai batas tertentu merasakan suasana yang agak aneh yang diberikan Huliena, Xie Yue tercengang, dan Yan menatap Tang San dengan tatapan tidak ramah, bahkan bisa dikatakan penuh dengan permusuhan. Faktanya, sejak perubahan posisi mereka, Huliena bukan hanya pemimpin generasi emas, tetapi juga penerus masa depan semua Spirit Hall. Posisi agung seperti itu bahkan memaksa kekuatan level Judul Douluo untuk menunjukkan beberapa pertimbangan untuknya. Di Spirit Hall, Huliena telah secara bertahap mendapatkan apa yang bisa dianggap sebagai martabatnya sendiri. Tapi di mana penampilannya saat ini masih memiliki sedikit rasa dari gadis suci Spirit Hall. Tang San sekarang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Ketika domain Dewa Kematian yang dirilis Huliena bertabrakan dengan miliknya, dia tahu dia telah mencapai tujuannya. Apa yang ingin dia manfaatkan adalah hubungan antara dia dan Huliena. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Tang San berkata dengan lemah. Huliena tersenyum sedikit, mata besar yang penuh pesona menatap lekat-lekat pada dinginnya es di mata Tang San tanpa berkedip. Aku juga tidak menyangka. Apakah kamu datang untuk berburu binatang roh? Tang San mengangguk diam-diam. Aku di peringkat ke-60. Kata-kata ini muncul, dan Xie Yue dan Yan di belakang Huliena secara bersamaan terkesima. Meskipun mereka juga telah mencapai tingkat peringkat ke-60, itu baru saja. Tujuan mereka datang ke sini dengan pasukan ini kali ini juga untuk mendapatkan cincin roh ke-6 mereka, tetapi pemuda di depan mereka yang tidak lebih tua dari mereka, secara tak terduga juga telah mencapai level yang sama. Faktanya, mereka adalah sosok yang luar biasa bahkan di antara beberapa puluh ribu Master Roh di Spirit Hall. Yan benar-benar tidak tahan, dan bertanya kepada Huliena. Nana, siapa dia? Kenapa kita belum pernah bertemu sebelumnya? Dia dan Huliena tumbuh bersama, berkultivasi bersama. Mereka telah bersama selama lebih dari 20 tahun. Huliena mengetahui orang-orang yang secara tak terduga tidak dia kenal, ini juga merupakan alasan penting Yan dipenuhi dengan permusuhan terhadap Tang San. Yan selalu percaya bahwa hanya dia yang cocok dengan Huliena. Tentu saja, apakah ini angan-angannya sendiri, hanya Huliena yang tahu.
Alis Juliana sedikit berkerut, dengan samar berkata. Dia temanku. Hanya penjelasan sederhana, lalu dia sekali lagi menoleh ke Tang San. Tang Yin, barusan salah paham. Jangan pedulikan itu. Perkemahan kita tidak jauh di depan. Mereka berjaga-jaga. Mengapa kamu datang untuk berburu binatang roh sendirian? Bukankah itu terlalu berbahaya? Tang San memandang Juliana, matanya menunjukkan sedikit kesepian. Jika tidak sendirian, siapa yang akan saya minta untuk datang dan membantu saya? Juliana menatap kosong sejenak. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat kesepian di mata Tang San, hatinya sakit tanpa alasan. Dia praktis berkata, kamu masih memilikiku. Dia bereaksi tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, buru-buru menambahkan. Kami berteman. Apalagi, jangan bilang sektemu tidak akan membantumu mendapatkan cincin roh. Kamu harus tahu bahwa, pada level ini, jika kamu ingin mendapatkan cincin roh yang cocok untukmu, sangat sulit untuk mendapatkannya, mencapainya dengan hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sekte. Tang San tersenyum, senyumnya agak sedih. Saya sudah lama tidak menjadi bagian dari sekte. Juliana tampak terganggu sekali lagi. Arti dalam kata-kata Tang San sangat jelas, tetapi dia merasa sangat sulit untuk percaya bahwa sekte langit cerah akan meninggalkan murid yang luar biasa seperti Tang San. Tang San tentu saja menipunya. Mengenai kecurangan orang Spirit Hall, Tang San tidak merasa bersalah, terutama demi Xiao Wu. Dia telah belajar banyak hal dengan bibinya di Paviliun Bulan pada tahun lalu. Menyembunyikan pendapat yang sebenarnya di dalam hatinya serta menyembunyikan suasana hatinya adalah salah satu mata pelajaran wajibnya. Tang Yuehua secara pribadi telah menginstruksikannya bagaimana dia bisa mengubah temperamennya, dan dalam situasi yang berbeda, dalam kontak dengan orang yang berbeda, menghadapi mereka dengan menggunakan metode dan perilaku yang berbeda, hanya seperti ini hal-hal yang dapat dicapai dengan baik. Sebagai selebritas di angkatan mahasiswa yang lulus ini, Tang San tidak diragukan lagi sudah mendapatkan esensi dari ini. Itu hanya karena dia tidak banyak bicara dan menghindari menyatakannya dengan jelas, sehingga lebih mudah bagi orang untuk percaya. Adapun drama ini, dia melakukannya untuk Juliana. Karena ini salah paham, maka aku akan pergi. Berbicara, Tang San berbalik untuk berjalan menuju kedalaman hutan. Berhenti. Tepat ketika Juliana bersiap untuk memanggil Tang San untuk berhenti, Yan ke samping bergegas untuk berbicara terlebih dahulu. Tang San perlahan berbalik, melihat pemuda ini yang benar-benar melepaskan permusuhan yang intens, dan dengan tenang berkata. Apakah ada hal lain? Yan dengan dingin berkata, segera tinggalkan hutan besar Stardow. Ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Aula roh kami memiliki bisnis di hutan besar Stardow sekarang, master roh lainnya dapat masuk dalam setengah tahun. Tang San tersenyum. Dalam ekspresi tersenyum samar itu, dinginnya es di wajahnya dengan tenang menghilang, digantikan oleh rahmat yang mulia. Apakah hutan besar Bintang Dou adalah milik balai roh Anda? Melihat itu seolah-olah dibersihkan dalam senyum angin musim semi di wajah Tang San, dan masih keanggunan yang tiba-tiba dia tunjukkan, tatapan Juliana tidak bisa membantu menjadi agak tak bernyawa. Dia belum pernah melihat Tang San dengan temperamen seperti itu. Saat ini, pria di depannya sepertinya tiba-tiba berubah dari es asli menjadi hangat, membuatnya sangat tidak nyaman. Tetapi hanya karena ketidaknyamanan inilah wajah tampan itu terpatri dalam di benaknya. Yan menjadi marah, dengan dingin berkata, kamu menantang otoritas Spirit Hall. Tang San tersenyum dengan tenang. Kamu adalah orang-orang Spirit Hall, aku tidak. Aku hanya seorang Spirit Master yang bebas. Kamulah yang menantang, bukan aku. Aku berteman dengan Juliana, bukan denganmu. Selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi tanpa ragu sedikitpun. Panas terik tiba-tiba meledak di belakang punggungnya, bahkan hutan yang gelap gulita juga menyala merah menyala pada saat ini. Hati-hati, suara Juliana bergema praktis pada saat pertama. Tang San tidak berbalik, tetapi dengan cepat bergerak 3 langkah ke depan. Ketiga anak tangga ini dipilih dengan sangat hati-hati, sama sekali tidak dalam satu garis lurus, melainkan 1 langkah maju ke kiri, kemudian lagi ke kanan, lalu berbelok lagi ke kiri untuk langkah ketiga. Gerakan sepersekian detik segera membuat siluetnya tampak bergoyang, dan terutama pada saat itu, auranya menjadi tak terduga. Ketika langkah ketiganya menyentuh tanah, menggunakan ujung jari kakinya sebagai poros, seluruh tubuhnya berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Clear Sky Hammer yang dipegang di tangannya menembak sambil lalu,
gelombang cahaya hitam tiba-tiba menyebar, arus tirani menyebar di sekejap mata, bertabrakan dengan bola api berdiameter lebih dari 1 meter. Bahkan tanpa satu cincin roh, tubuh Tang San telah lama diubah oleh cincin roh Kaisar Perak Biru, dan palu langit cerahnya juga didorong oleh kekuatan roh peringkat 59. Jadi bagaimana jika dia tidak menggunakan kemampuan roh? Dia masih Raja Roh peringkat 59. Dengan ledakan keras, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, bola api benar-benar hancur, dan Clear Sky Hammer Tang San juga berubah menjadi merah tua. Tapi dia tidak menarik sehelai rambut pun. Bermandikan setelah nyala api yang panas, dia tidak menderita luka sedikit pun dari kekuatan elemen. Bola api meledak, mengungkapkan di belakangnya, tubuh sudah sangat mengembang, seluruh tubuh dipenuhi dengan api surgawi, Yan. Roh Yan adalah dewa api, dan setelah peningkatan tubuh, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat ini 6 cincin roh berputar di sekelilingnya, berfluktuasi, cahaya cincin roh kedua menghilang begitu saja. Yan, apa yang kamu lakukan? Huliena melangkah ke samping, sudah menghalangi di depan Tang San. Karena kemarahan, wajahnya yang manis sudah tampak agak pucat, melepaskan semangatnya hampir tanpa ragu sedikit pun, rambut panjang merah berapi-api berhamburan di punggungnya, dan masih lekuk punggung dan pantatnya yang menakjubkan yang bahkan Tang San dengan pikirannya yang mantap tidak berani melihat. Nana, kita tidak bisa membiarkan dia pergi, orang ini membenci aula roh kita harus memanggilnya untuk bertanggung jawab. Apalagi, kamu juga melihat, rohnya adalah palu langit cerah. Bukankah dia orang sekolah langit cerah? Kami akan menangkapnya dan membawanya kembali, itu perbuatan baik. Jika dia pergi, dan kebetulan membuat target kami waspada, bukankah kami telah menyia-nyiakan semua upaya kami sebelumnya dalam perjalanan ini? Anda juga tidak akan bisa menjelaskannya, itu untuk yang mulia paus tertinggi. Ekspresi di mata Huliena dingin, seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari di arena pembantaian neraka. Melihat ekspresi di matanya, Yan mau tidak mau terkejut, Huliena tidak pernah menggunakan cara seperti ini untuk melawannya. Aku berkata, dia adalah temanku. Yan, karena pertimbangan persahabatan kita selama bertahun-tahun, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena terus terang. Memasang serangan diam-diam dari di belakang, apakah itu pekerjaan orang hebat?